Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM L1A11973. Saya merupakan mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini sama dengan video-video sebelumnya, di mana di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas video dari mata kuliah Silvicultur Hutan Alam dengan judul materi Sistem Silvicultur Hutan Mangrove. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya sobat-sobat semua. Definisi hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau atau juga sering dikenal hutan payau adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut atau tergenang saat pasang dan bebas genangan saat surut. Substrat atau tempat tumbuh, umumnya lumpur, dari hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Sistem pohon induk atau seed tree mulch adalah sebagai berikut, yaitu 1. Rotasi tebang adalah 30 tahun, di mana rencana kerja tahunan atau RKT ke dalam 100 hektar blok tebang, dan setiap blok tebang dibagi ke dalam 10-50 hektar petak tebang. 2. Sebelum penebangan, pohon-pohon dalam blok tersebut harus diinventarisasi dengan menggunakan sistematis strip-piece sampling dengan sebuah jalur sebesar 10 meter dengan jarak antara rintisan jalur lebih kurang 200 meter. 3. Pohon-pohon yang ditebang harus mempunyai diameter 10 cm ke dalam atau pada ketinggian 20 cm di atas akar penunjang atau setinggi dada. 4. Pengeluaran kayu dari dalam hutan dilakukan dengan perahu melalui sungai atau aliran air. 5. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan 40 batang pohon induk tiap gang dengan jarak antara pohon rata-rata 17 cm. Diameter pohon induk adalah kurang lebih 20 cm yang diukur pada ketinggian 20 cm di atas pangkal. 6. Luas tempat penimbunan kayu termasuk tempat pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar tiap 10 hektar area penebangan. 7. Wilayah yang permukaan rusak seperti bekas tempat penebangan pohon, kiri dan kanan parit, bekas jalan ler, dan bekas tempat penimbunan kayu harus ditanamin jenis pohon anggota Rhizosphoraceae. 8. Membuat jalur hijau atau grid beds sebesar kira-kira 50 meter di sepanjang tepi sungai, saluran air dan jalan utama. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pohon induk. Yang pertama ada ekologi, kedua ada ekonomi, ketiga ada teknik. Oke, yang pertama untuk ekologi. Penerapan sistem silvicultur dengan sistem pohon induk didasari dengan pertimbangan ekologi yang dimanfaatkan sumber benih lokal untuk peremajaan hutan. Kedua, ekonomi. Pemeliharaan sumber benih dengan memanfaatkan pohon yang menetapkan biaya pada kegiatan pengendaan bibit dan memaksimalkan jumlah pemanenan.
3. Aspek teknis dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah tebangan dengan aspek ekologi dan pemilihan pohon induk yang baik dan sehat, serta memperhitungkan luas jarak antar pohon. Tujuan sistem silvikultur hutan mangrove adalah untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang kayu bakar dan serpihan kayu atau chips. Namun, secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah pengembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Fungsi hutan mangrove. Terdapat 3 fungsi hutan mangrove, diantaranya 1. Fungsi fisik, 2. Fungsi biologis, dan 3. Fungsi ekonomis. Nah, untuk 1 fungsi secara fisik, diantaranya yaitu untuk menjaga garis pantai agar tetap stabil. Kedua, melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi. 3. Menahan hasil proses penimbunan lumpur. 4. Menjadi wilayah penyangga dan penyangga air laut. Kemudian 2. Fungsi secara biologis, diantaranya 1. Tempat berlindung, sarang dan berkembangnya burung maupun satwa. 2. Menghasilkan sumber makanan, sehingga penting bagi keberlanjutan rantai makanan. 3. Sumber plasma nervat dan sumber genetik. 4. Habitat alami berbagai jenis biota. 3. Fungsi secara ekonomi, diantaranya 1. Untuk penghasil kayu. 2. Penghasil bahan baku industri. 3. Penghasil bibit ikan, kerang, kepiting, dan lain sebagainya melalui pola tambak silvofishery. 4. Tempat wisata, penelitian, dan pendidikan. Tahapan kegiatan silvikultur hutan mangrove. 1. Inventarisasi. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui keadaan pohon, permukaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuannya untuk menetapkan tindakan penebangan atau penyarangan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Objek inventarisasi ada 3. 1. Semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. 2. Pancang, yaitu permukaan diameter besar dari 1,5 meter dengan diameter kecil dari 10 cm. 3. Pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih diukur pada 20 cm di atas pangkal, akar tunjang atau banir. Inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic strip sampling, di mana jarak inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri kanan rintisan. Inventarisasi permukaan dilakukan dengan metode systematic box sampling. Semai dicatat jenis dan jumlah pada petak berukuran 2x2 meter. Petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berselang-seling dengan arah rintisan. Pengolahan data. Nama jenis dibedakan berdasarkan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis dan dikelompokkan kelas diameter. 2. Penataan hutan.
Pemberian tanda batas patok cat merah setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan atau unit kerja tata hutan. Pembagian kelas perusahaan. Kelas hutan mangrove lindung, kelas hutan rhizophorus, dan kelas hutan mangrove hutan Rhizophoraceae. Kelas hutan Rhizophoraceae yaitu kelas hutan mangrove, masa tebang mangrove dewasa, mangrove hutan payau muda, dan mangrove rusak. Unit kerja tata hutan, di mana wilayah kerja dibagi dalam area kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. 3. Penyusunan rencana kerja, di mana rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja, dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 4. Penunjuk pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizophora sp, Burgenia sp, dan Cherysiphios sp. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk diameter minimal 20 cm atau diukur 20 cm di atas banir atau pohon induk harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak. Pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. 5. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Pohon induk ditinggalkan 40 batang per hektar pada umur 15-20 tahun setelah penebangan dilakukan. Kemudian, pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, aluran air, atau parit dengan lebar 15 meter, atau dengan logika melalui jalur rel. Mencegah kerusakan akibat penebangan bagian batang dan pengeluaran dengan menetapkan arah resah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menegang permukaan kayu jenis Rhizophora. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu, yaitu satu pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. 2. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gerak gaji mesin. 3. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi setelah mendapatkan persetujuan instansi yang berwenang. 6. Pemeliharaan bekas tebangan. Penyarangan dilakukan dengan menegakkan sebagian pohon untuk memperlebar jarak antara pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penyarangan ini dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah dari 1:100 pohon per hektar. Pada waktu penyarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, Pakistan, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomi ditebang atau dimatikan, serta pohon yang tumbuhnya tertekan, batang jelek, dan terkena serangan penyakit. 7. Pelindungan hutan. Hutan dan tanaman dilindungi dari penebangan liar, penyemprotan tanaman hutan, hama dan penyakit, dan lain-lainnya, maka kegiatan dilakukan monitoring secara berkala.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini ya. Semoga kebaikan kalian menjadi pahala. Terima kasih, see you on my next video.